Assalamualaikum warahmatullahi. Hai teman-teman, untuk video kali ini saya akan bikin bolu kukus 5 telur yang super mantap banget. Pokoknya rasanya jangan ditanya lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman penasaran jangan di skip ya, tonton sampai habis. Terima kasih. Oke, untuk bahan-bahannya yang pertama ada tepung terigu ya teman-teman. Saya pakai sekitar 180 sampai 190 gram. Selanjutnya ada 5 butir telur ayam. Kemudian ada gula pasir ya teman-teman. Saya pakai sekitar 200 sampai 220 gram atau sesuai selera manis masing-masing. Selanjutnya ada baking powder secukupnya, boleh di skip kalaupun tidak punya ya teman-teman. Kemudian untuk tambahannya saya pakai bubuk kayu manis secukupnya. Selanjutnya ada emulsifier SP nya, nanti kita pakai sekitar 1 sendok teh saja atau secukupnya. Kemudian ada vanila bubuk secukupnya. Selanjutnya ya teman-teman ada susu kental manis, nanti kita pakai secukupnya atau saya pakai sekitar 1 sendok makan saja. Ada minyak goreng ya teman-teman, saya pakai sekitar 220 ml. Selanjutnya ada DCC, nanti kita pakai sekitar 10 sampai 15 gram saja teman-teman atau secukupnya. Dan yang terakhir untuk satu warnanya saya pakai pasta stroberi secukupnya. Oh ya teman-teman, untuk coklat batangan yang tadi rupanya udah mau habis dan saya tambahkan dengan coklat seperti ini ya teman-teman. Sama juga ini coklat batangan juga. Nanti kita cairkan terlebih dahulu menggunakan air panas saja. Selanjutnya bikin adonannya, pecahkan 5 butir telur ayamnya. Oh ya teman-teman, untuk ukuran telur ayamnya saya pakai yang ukuran sedang. Kalaupun teman-teman mau pakai yang ukuran kecil boleh pakai 6 butir telur ya teman-teman. Selanjutnya masukkan gula pasirnya. Kemudian emulsifier SP nya saya pakai sekitar 1 sendok teh saja. Kalaupun teman-teman tidak punya SP boleh pakai Ovalet ataupun TBM juga. Selanjutnya saya tambahkan vanila bubuk secukupnya. Kalaupun teman-teman tidak punya yang bubuk boleh pakai yang ekstrak juga, ataupun kalaupun tidak punya boleh di skip juga ya. Lalu mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih berjejak mengembang atau kira-kira sekitar 5 sampai 6 menit ya teman-teman. Selanjutnya masukkan bahan keringnya, masukkan tepung terigunya secara bertahap menggunakan ayak ya teman-teman. Tambahkan baking powder secukupnya. Dan untuk opsionalnya saya tambahkan bubuk kayu manis secukupnya ya teman-teman. Kalaupun tidak suka ataupun tidak punya boleh di skip juga ya. Selanjutnya di mixer sebentar asal rata saja, jangan lupa diaduk-aduk seperti ini dulu ya teman-teman agar tepungnya tidak berteberangan. Selanjutnya masukkan minyak gorengnya, saya pakai sekitar 200 sampai 220 ml ya teman-teman, opsional. Kalaupun tidak punya ataupun tidak suka pakai minyak boleh pakai butter ataupun margarin juga. Lanjut di mixer kembali sampai tercampur merata ya teman-teman, sebentar saja.
Selanjutnya adonannya dibagi dua sama rata ya teman-teman. Salah satu adonannya kita pakai yang coklat ya teman-teman. Saya tambahkan DCC yang sudah kita cairkan tadi. Kemudian saya tambahkan susu kental manis coklatnya sekitar 1-2 sendok makan, opsional ya teman-teman. Kalaupun tidak suka boleh di skip juga. Opsionalnya juga saya tambahkan pasta coklat sedikit ya teman-teman. Selanjutnya sediakan loyangnya. Untuk loyangnya saya olesi dengan sedikit minyak bagian bawahnya dan saya alasi dengan baking paper juga. Kemudian masukkan terlebih dahulu adonan coklatnya. Kemudian dikukus ya teman-teman. Ini kukusannya sudah mendidih terlebih dahulu. Kita akan kukus menggunakan api kecil saja selama 15-20 menit. Selanjutnya sambil menunggu adonan yang pertama matang, untuk adonan yang kedua atau dengan lapis keduanya saya pakai pasta stroberi secukupnya. Teman-teman boleh pakai warna lain juga tergantung selera. Selanjutnya masukkan adonan yang warna pink atau lapisan keduanya. Kukus lagi menggunakan api kecil selama 25-30 menit atau sampai matang ya teman-teman. Oke, sudah matang ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalaupun teman-teman mau tambahkan susu cair ataupun santan itu boleh banget, malah lebih bagus bentuknya teman-teman. Tapi berhubung ini saya untuk hajatan, jadi saya tidak pakai santan ataupun bahan cair lainnya. Gimana teman-teman, gampang dan simpel kan cara bikin dan bahan-bahannya ini enak banget ya teman-teman. Gak nyesal kalau bikin seperti ini, bisa dijadikan sebagai ide jualan, hantaran ataupun untuk disajikan buat tamu ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, komen di bawah dan share ke media sosial yang lain juga seperti Facebook, Instagram ataupun WhatsApp ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya. Terima kasih.